Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat belajar, ketemu lagi bersama saya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bab pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Lalu materinya apa ya? Nah, kita akan membahas materi pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sahabat belajar, sambil melihat dan mendengarkan video ini, boleh sahabat belajar menyediakan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Selamat menyaksikan. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk untuk tinggal. Ruang juga berupa lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, seperti laut, sungai, danau, dan lain sebagainya. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan, sampai pada lapisan tertentu yang terjadi sumber daya alam kehidupan. Bagi organisme atau makhluk hidup juga memerlukan sebagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di muka bumi. Interaksi dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Belajar yang menurut Bintaro, interaksi ini merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan bukan pengaruh terhadap tingkah laku, sebagai melalui kontak langsung atau tidak langsung tujuan. Interaksi melalui kontak seseorang akan membeli sesuatu produk, ketika seseorang ia akan tujuan faktor jarak dan biaya. Interaksi tidak langsung dapat terjadi melalui berbagai cara. Wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, tayangan di televisi dan lain sebagainya, yang diketahui ada di wilayah kemudian yang juga ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat, yaitu yang pertama, dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli kondisi ikan dari wilayah A terjadi beralih jika wilayah-wilayah ikan ke wilayah yang berbeda komoditas. Akibatnya yang dihasilkannya antar wilayah A. Wilayah A merupakan penghasilan sayuran. Nah, di sini sedangkan ada wilayah B merupakan ada contoh wilayah A wilayah sayuran membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Nanti kekurangan. Jika masing-masing memiliki wilayah B surplus ikan, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B. Ini adalah aktivitas perdagangan surplus ikan, jual beli sayuran. Nah, di sini ada keterangannya. Untuk tanda panah yang garisnya lurus, ini adalah interaksi yang sangat kuat, dan tanda panah yang garisnya putus-putus, ini interaksinya melemah. Yang selanjutnya ada kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dengan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi, karena biaya yang untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Contohnya, di
Di sini ada seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Ini adalah contoh perpindahan barang dari wilayah A ke wilayah B. Oke, sahabat belajar, kita akan memahami lokasi melalui peta. Sahabat belajar pernah nggak menggunakan Google Maps di handphone untuk berbagi lokasi sama teman, kerabat, dan lain sebagainya? Nah, itu adalah sebuah peta elektronik yang kita kenal. Nah, sekarang apa sih pengertian peta di sini? Nah, kita pahami ya pengertiannya. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Oke, sahabat belajar yang baik hati dan tidak sombong, kita perhatikan lagi komponen-komponen yang ada di dalam peta. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunannya. Komponen penyusunannya terdiri atas judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, insert, legenda, dan sumber peta. Oke, sekarang kita perhatikan. Yang pertama ada judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebuah contoh judul sebuah peta. Peta penggunaan lahan di Indonesia. Atau di sini saya contohkan ada peta Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lainnya. Karena di sini saya memberikan contoh peta Indonesia, di sini adalah peta Indonesia secara keseluruhan. Sahabat belajar, yang kedua ada skala peta. Skala peta ini menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sesungguhnya di lapangan atau kenyataannya. Contohnya ada sebuah skala peta atau ada sebuah peta yang skalanya adalah 1/1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta ini dengan kenyataannya itu adalah 1 juta cm atau 1 kilometer dalam kenyataannya. Nah, skala peta dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada skala angka, yang kedua ada skala garis atau grafis. Skala angka berwujud berbanding angka. Misalnya 1/10.000. Tadi sudah saya contohkan sahabat belajar bahwa 1/10.000 itu adalah 1 cm dalam peta, berarti 10.000 cm di kenyataannya atau di lapangannya. Yang kedua, ada skala garis atau skala grafis. Skala garis ini adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala garis biasanya ada di kolom legenda. Nah, jika contoh skala tersebut, yang ini, yang ada di layar ini, yang ada di depan, ini skalanya angkanya adalah 1/500.000 karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer diubah menjadi cm, sehingga 5 km jika diubah ke dalam cm menjadi 500.000 cm. Karena itu skala peta menjadi 1/500.000.
Yang selanjutnya ada orientasi utara. Biasanya sebuah peta ini memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasinya ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Biasanya ada di atas gambar peta atau sebelah pinggir judul peta. Nah, di sini saya mencontohkan ada beberapa contoh simbol orientasi utara. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk segitiga, ada juga yang berbentuk panah. Kalau yang berbentuk laskar ini berarti lengkap ya orientasi utaranya. Dari mulai utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Ada 8 posisinya berarti ya. Cuman yang terpenting adalah utaranya. Yang selanjutnya ada simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang memiliki objek yang dipetakan. Tujuannya simbol peta ini adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi beberapa. Nah, simbol peta di sini ada beberapa simbol. Yang pertama ada simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain sebagainya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar. Gunung api berbentuk segitiga dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Di sini kita bisa melihatnya contoh-contoh simbol titik. Yang kedua ada simbol garis. Simbol garis dapat digambarkan dalam berbagai bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Di sini dicontohkan ada simbol jalan, biasanya berupa garis kontinu atau tanpa putus-putus. Dan ketebalannya sesuai dengan kelas jalannya. Karena di situ ada jalan raya, ada jalan gang, mungkin ada jalan desa, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mencontohkan ada beberapa simbol garis untuk sungai, jalan raya, jalan desa, batas negara, batas provinsi, dan batas daerah. Oke, sahabat belajar, yang ketiga, dan ini ada simbol warna ya. Simbol warna ini selalu digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarangan ya sahabat belajar untuk memberikan warna. Karena warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaannya. Misalnya warna perairan. Perairan di sini meliputi sungai, danau, dan laut. Berarti diberi warna biru. Jalan diberi warna merah dan lainnya. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objek yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dengan biru terang ke biru gelap. Di sini saya mencontohkan simbol-simbol warna dan keterangan-keterangannya. Misalnya dengan ketinggian. Simbol ketinggian daratan ini 0 sampai 100 meter. Ini disimbolkan dengan warna hijau. Kemudian ketinggian yang lebih dari 100 meter sampai 500 meter digambarkan dengan warna kuning muda. Dan kita sebelah kanannya ada simbol
kedalaman laut. Misal kedalaman laut dari 200 sampai 0 meter itu biru sangat muda, biru terendah ya, warna biru terendah. Dan seterusnya, di sini ada contoh-contoh warnanya. Silahkan sahabat belajar bisa sambil diperhatikan gambar perbedaan-perbedaan gambarnya. Yang selanjutnya ada simbol area. Simbol area ini juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Karena objek yang digambarkan pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Misalnya di sini area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Dan selanjutnya saya contohkan di sini ada danau, digambarkan dalam bentuk poligon juga dan tertutup. Namun di sini terdapat simbol perairan yang berwarna biru. Dan yang selanjutnya ada garis koordinat. Garis koordinat ini adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat ini sangat penting ya sahabat belajar, karena pada peta ini akan menunjukkan lokasi pada peta dibandingkan lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Contohnya, ada suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Contohnya garis koordinat seperti itu. Nah, sahabat belajar, yang selanjutnya ada insert. Insert di sini merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Di sini dicontohkan ada insert peta sebuah pulau Kalimantan ya. Jadi dalam peta Indonesia ini Pulau Kalimantan diinsert menjadi lebih besar sehingga kenampakannya lebih jelas. Nah, yang tadi ada garis koordinat ya. Ini contoh garis koordinat di sini adalah garis 0 derajat di tengah-tengah Pulau Kalimantan ini. Nah, ini adalah garis koordinat contohnya. Yang terakhir ada legenda. Legenda juga menunjukkan keterangan sebuah objek yang ada dalam suatu peta atau muncul pada muka peta. Pada legenda ini seseorang dapat membaca peta untuk mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Nah, di sini ada contoh-contoh legenda ya, ada contoh legenda. Di dalam legenda itu selalu ada jalan alternatif, ada batasan wilayah atau ada batas jalan atau jalan tol dan lain sebagainya. Jadi legenda ini adalah gambaran dari keseluruhan peta, simbol-simbol yang ada di peta. Oke, sahabat belajar, itulah tadi pemaparan materi mengenai manusia, tempat, dan lingkungannya. Jadi kesimpulan pada materi kali ini, pada pertemuan kali ini adalah komponen-komponen peta itu meliputi judul, skala peta. Dan skala peta ada skala angka dan skala garis atau skala grafis. Kemudian ada orientasi utara, simbol peta, dan simbol peta ada 3 simbol. Yang pertama ada titik, garis, dan warna. Kemudian ada garis koordinat, insert, dan legenda. Kemudian untuk wawasan, peta ini yang pertama kali dibuat oleh bangsa Babilonia
Babilonia ini adalah merupakan pembuat peta pertama yang digambar pada bidang datar. Ini sekitar 2300 sebelum Masehi. Peta tersebut digambarkan pada tanah liat yang berbentuk seperti papan tulis berukuran kecil. Sahabat belajar, demikian video pertemuan kali ini. Selamat belajar.